Ketika itu pelabuhan Tanjung Priuk sudah menjadi pelabuhan terbesar dan tersibuk, bukan hanya di Pulau Jawa, tetapi di seluruh Hindia Belanda. Pengembangan pesat pelabuhan Tanjung Priuk mendorong pemerintah kolonial Hindia Belanda membangun stasiun kereta api Tanjung Priuk untuk melayani rute Batavia Badezor, sekarang Bogor. Ini adalah Istana Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang sekarang difungsikan sebagai Istana Bogor. Sekilas kita bisa melihat penampakan kebun botani Badezor, kini Kebun Raya Bogor. Ini adalah kolam gunting yang memisahkan Istana Bogor dengan Kebun Raya Bogor. Ternyata pada masa itu, kolam ini sudah menjadi habitat terata yang indah. Jembatan di kolam gunting pun saat ini masih sama seperti dulu. Tampak juga air mancur di tengah kolam. Kita bergerak ke Waterloo Plain, kini lapangan Banteng. Di sini masih tegak patung Jan Pieterszoon Koen, mantan Gubernur Jenderal VOC. Patung ini sekarang sudah tiada karena dirobohkan pada era pendudukan Jepang. Di dekat sana, ada bangunan yang kelak dinamakan Gereja Katedral Jakarta. Lalu Willemskerk Protestan, yang kini masuk bagian GPIP Immanuel Jakarta. Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah masih difungsikan sebagai balai kota. Gerbang Amsterdam yang kini sudah tiada dihancurkan pada awal 1950-an seiring dengan pelebaran jalan. Lalu Mollefleet, kanal yang menghubungkan kota tua Batavia dan kawasan perluasan kota. Setelah awal tahun 1960-an, daerah ini menjadi bagian dari Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk. Aliran Mollefleet masih cukup bersih, sehingga dimanfaatkan oleh kaum perempuan untuk mencuci pakaian. Kita bergerak lagi menyusuri jalur kereta api ke arah kawasan Priangan. Menuju Bandung sudah bisa dengan 2 jalur. Pertama, Batavia via Badezor dan Cianjur. Kedua, Batavia via Karawang, Cikampek, dan Purwakarta. Ketika itu, jalur kereta api di Pulau Jawa sudah menghubungkan antara Batavia hingga Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, hingga Banyuwangi. Sebagai daerah agraris, maka di sepanjang jalur kereta api itu, kita bisa menemukan persawahan dan kebun-kebun penduduk Priangan. Masih sangat asri. Juga bentangan konstruksi jalur kereta api yang megah, dipayungi pebukitan dan melintasi lembah yang dalam. Pembangunan jalur kereta api mulanya difungsikan sebagai alat angkut produksi perkebunan yang kala itu menjadi komoditi ekspor yang laku keras di pasaran dunia. Belakangan, fungsinya diperluas menjadi moda transportasi massal untuk warga Hindia Belanda. Komoditi ekspor utama di Pasundan pada masa itu adalah hasil bumi. Ini tentu tidak bisa dipisahkan atas anugerah Tuhan, sehingga Pasundan memiliki sekitar 17 gunung berapi.
Beberapa di antaranya tercatat masih aktif hingga sekarang, seperti Gunung Salak, Gunung Gede, hingga Gunung Papandayan. Gunung berapi yang kaya abu vulkanik ini menyebabkan tanah Pasundan sangat subur. Persawahan berlimpah di negeri ini. Sekitar abad ke-19, mulailah dikembangkan perkebunan teh di tanah Pasundan, yang kemudian berkembang pesat. Perkebunan dan pabrik teh bahkan menarik buruh dari luar Pasundan. Selain perusahaan asing, warga lokal juga membuka perkebunan teh sendiri. Bahkan antara 1925 hingga 1930, perkebunan teh rakyat menyumbang sekitar 20%, kadang lebih dari seluruh hasil produksi teh di Hindia Belanda. Di samping para pekebun teh rakyat yang bersifat perorangan, muncul juga beberapa perusahaan teh pribumi. Jumlahnya memang tidak banyak, tetapi ada yang bisa terus bertahan hingga era kolonial Belanda berakhir. Contohnya adalah perusahaan teh Madu Tawon di Sukabumi. Sumber daya lain yang khas daerah gunung berapi adalah belerang. Contohnya di kawasan Gunung Papandayan, Garut. Setiap hari warga lokal mendaki Gunung Papandayan untuk menambang belerang. Batu-batu belerang itu kemudian diangkut dengan karung-karung yang dipikul. Tampak dalam aktivitasnya, masyarakat lokal tidak menggunakan masker secara khusus. Di sini, masyarakat lokal menambang belerang dari kawah emas. Disebut kawah emas karena warnanya memang kuning keemasan. Masih di Garut, kita beralih ke kawah Kamojang. Pada masa itu, sumber panas bumi itu masih sekadar dimanfaatkan sebagai pemandian air panas. Namun hari ini, di kawasan kawah Kamojang, telah dibangun kompleks pembangkit listrik geotermal Kamojang yang bisa menyuplai kebutuhan listrik bagi sekitar 260.000 rumah.